Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Rehan, dan aku yang buat soal buat OSP hari kemarin. Pertama-tama aku minta maaf ya, soal yang kemarin ada beberapa yang kurang. Ini gimana cara sih? Oke. Ada beberapa, bukan di situ. Oh, Indonesia. Ada beberapa hal yang aku salah sih. Nah, pertama-tama itu kalau nggak salah yang soal B, itu aku pas itu salah format keluarannya. Sama, apa ini? Oke, sama, tapi harusnya sama aja sih. Di contoh dan masukannya harusnya udah bener, jadi bisa diikutin aja. Cuma ini updateannya, mungkin ku kuningin aja. Itu pertama, dan yang kedua ini, aku pas itu salah, harusnya ini sebelumnya itu ya atau tidak. Tapi aku jadiin yes no. Tapi untuk kemarin boleh yes atau iya atau no. Yes, ya, ya atau tidak atau yes or no ya. Jadi sama aja. Oke, sama juga untuk hari ini kita bakal bahas semua soalnya kalau bisa. Tapi kalau misalnya ada request mau soal nomor berapa dulu, bisa langsung bilang di chat ya atau langsung on mic aja. Oke? Mungkin ku tunggu sampai hmm, nggak usah. Langsung mungkin kita aku bakal mulai dari soal nomor A-nya aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada mau request apapun, bisa coba langsung di chat aja di meeting. Oke, pertama-tama kita punya soal minarat Arab. Oke, jadi pertama-tama kalau misalnya kita baca soal OSP itu sebenarnya soalnya itu mungkin harusnya kan udah familiar sama soal OSK tahun ini dan kemarin ya. Di mana ya udah kalian udah asal deskripsi soal, terus nanti bakal ada 3 soal yang sifatnya analitik kayak OSK biasa. Nah, cuma bedanya adalah selain setelah soal analitik ini, hmm, waduh, bentar ya. Selain soal analitik ini, nanti bakal ada soal em, pemrogramannya. Bentar, aku kayaknya salah masukin. Harusnya, tapi harusnya benar sih. Ya, in case aja. Wah, tidak. Oh, harusnya see questions. Questions. Oh, alhamdulillah. Aman. Oke, dua. Ya, oke. Jadi, dalam soal SP, kita punya 3 soal analitik yang kayak soal SK biasa. Dan cuma bedanya adalah selain 3 soal ini, akan ada 2 soal yang sifatnya pemrograman. Sebenarnya cuma 1 soal. Jadi 1 soal pemrograman hanya saja akan dibuat 2 subtask, yaitu antara subsoal yang mudah sama yang susah. Nah, umumnya, seingatku, kalau zamanku dulu itu, ini nilainya 50% gitu. Jadi kalau kalian bisa ngerjakan yang mudah doang dapat 50, kalau dapat bisa ngerjakan yang susah dapat 100 gitu. Nah, mungkin perlu diperhatikan ya bahwasanya biasanya soal analitik itu poinnya dikit. Cuma cuma karena yang bisa ngerjakan soal pemrograman, sorry, poinnya soal analitik itu biasanya cuma 2 atau 5 gitu per setiap soalnya. Tapi poinnya soal pemrograman itu biasanya sampai dari 100, dari 50 sampai dengan 100 gitu kan. Sehingga sebenarnya harusnya lebih logis kalau misalnya kita ngerjakan si soal pemrogramannya kan. Ya, cuma umumnya biasanya soal pemrograman akan lebih sulit tentu kan. Nah, jadi tetap kalian harus juga bisa perhatikan soal analitiknya ya. Karena ini biasanya jadi penentu. Karena biasanya poinnya itu kayak 555 sama 560. Nah, bedanya kan cuma 5 poin gitu kan. Dan itu kadang bisa tentukan siapa yang bakal lolos ke OSN sama yang enggak gitu. Jadi selain di coding, make sure kalau misalnya soal analitiknya bisa kalian jawab gitu ya. Sama gini, umumnya soal yang mudahnya dari soal pemrograman itu kadang test case-nya itu dibuat sangat mudah gitu. Jadi kadang kayak cuma N sama dengan 200. Kan kalau misalnya soal aslinya kan N-nya sama 10 pangkat 5. Tapi kalau sama mudahnya kadang dibuat mudah gitu. Atau kalau misalnya kita pakai versi yang official dari bentar, ini ada share screen dan dulu kan. Oke, mantap. Kalau misalnya kita pakai versi yang officialnya dari Toki untuk contoh soalnya ya, ini ingat cuma contoh soal ya, belum tentu akan keluar atau belum tentu akan sama persis. Biasanya ya soal-soal mudahnya itu kayak dibuat memang mudah gitu. Dan juga ingat satu hal ya, dari soal analitik yaitu yang dari A1 sampai A3 sama soal mudahnya itu umumnya akan membuat kita
kepikiran nih sebenarnya solusi aslinya gimana. Jadi sebenarnya soal-soal sebelumnya yaitu soal A1 sampai A3 itu sebenarnya didesain gimana caranya kalian bisa kepikiran nih ide utamanya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian bingung mengerjakan soal pemrogramannya, terkadang kalian harus dicek lagi nih soal A1 sama A3-nya. Kira-kira em, cara berpikir kalian bener nggak? Sama mungkin ini juga sedikit trik ya. Jadi sebisa mungkin walaupun kalian nggak bisa nyoba yang soal sulitnya atau soal fullnya, coba juga coba sedikit-sedikit lah atau coba pikirin gimana nge-solve yang mudahnya dulu aja gitu. Karena mm, karena ya tentu nomor satu nilainya lumayan banyak dan juga ini bantu kalian kalau misalnya mungkin ada yang salah nih analitiknya atau bisa juga buat kalian kepikiran nih gimana solusi aslinya dari soal ini kayak gitu. Jadi itu mungkin beberapa pengenalan dulu ya. Oh ya, sama kemungkinan besar karena kita cuma punya waktu 1 jam 40 menit, 100 menit dulu kurang lebih. Aku akan bakal langsung ngerjain soal pemrograman aslinya ya, karena nanti em, karena nanti in the end soal analitiknya kan berkutat pada gimana cara kita menyelesaikan si pemrograman juga kan sebenarnya. Cuma kita akan step by step dari soalnya sampai nanti gimana kenapa hasilnya demikian kayak gitu ya. Oke. Oke, nah pertama-tama kalau misalnya kalian ini mungkin alur cara kita ngerjakan soal ya. Pertama-tama ketika kalian ngerjakan soal ada beberapa hal yang harus kalian lakukan gitu. Dan menurutku ini paling penting untuk kita bisa berpikir secara lebih sistematis. Terutama kalau di OSP ya, dikarenakan OSP bukan lagi kayak OSK yang sifatnya cuma ngitung doang. Kalau di OSP kita juga memang em, di apa ya? Kata yang tepat apa ya? Dianjurkan untuk bisa mengerjakan soal pemrogramannya kan. Nah, sehingga pertama-tama dalam step kita mengerjakan soalnya, yaitu kita harus pahami dulu, pahami apa permasalahannya. Nah, ini penting. Kenapa dikarenakan? Coba kita lihat soal yang sebelumnya. Kalau kalian lihat pada soal misal soal 1A, dapat terlihat sebenarnya kunci soalnya itu cuma di beberapa hal gitu. Misal bla 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 eh satu pertama, ini kata pentingnya. Kalau misalnya kita butuh, sorry, kalau misalnya kita mau membangun suatu minarat dengan tinggi n, maka em, maka bata-bata yang diperlukan itu dari lantai pertamanya n, lantai kedua n1 sampai lantai ke terakhirnya atau lantai k-nya adalah satu gitu. Jadi ini satu informasi yang penting. Dan yang kedua, kita juga tahu bahwasanya contoh utamanya seperti itu. Dan kalau kalian lihat paragraf pertama ini sebenarnya nggak penting gitu. Karena ya udah itu kayak cuma semacam apa ya? Epilog bukan latar belakang atau kayak misal cerita lah dari soalnya gitu. Sedangkan informasi paling pentingnya ini doang gitu. Nah, lalu kalau kalian lihat di sini pada soal pemrogramannya, keluarkan sebuah baris yang berisi sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya batu bata yang tersisa apabila raja ingin membangun minar dengan tinggi paling maksimum dengan n batu bata. Ingat, jadi sebenarnya permasalahan yang dicari di sini satu, kita kepingin mencari banyaknya batu bata yang tersisa. Aduh, sorry. Banyaknya batu bata yang tersisa, satu di sini. Dan yang kedua, dengan asumsi minarat yang dibangun itu memiliki, sorry, dengan asumsi kita punya N batu bata dan kita kepengen membuat minaratnya itu memiliki tinggi paling maksimum. Oke ya. Sehingga semisal nih kita punya let's say N kita itu adalah 20. Maka boleh nggak kita sebenarnya buat minarat yang tingginya itu cuma 2? Atau ya udah berarti batu batanya ada coba gini sama gini. Karena kalau misalnya kita lihat ini sesuai dengan definisi aslinya ya. Kalau misalnya kita punya em, tingginya 2, maka lantai pertamanya adalah 2 batu bata. Bentar. Oke. Lantai pertama 2 batu bata, lantai keduanya satu batu bata, dan seterusnya gitu. Nah, cuma apakah ini adalah tinggi paling maksimum yang bisa dibuat dengan air batu bata? Jawabannya enggak kan? Karena kita bisa buktikan, semisal kita membuat tingginya 3 aja. Kalau misalnya kita membuat tingginya 3, kita lihat, definisi masih holds ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat total di sini adalah 3, yang mana lebih kecil dibandingkan 20.
Dan di sini ada 6, yang mana masih lebih kecil dibandingkan 20 kan. Sehingga kita tahu nih, ternyata em, la- ternyata minaret dengan tinggi 2 itu masih bukan minaret dengan tinggi paling maksimum nih. Kalau misalnya n-nya sama dengan 20. Seperti itu kan. Nah, maka sekarang kita tahu, ternyata yang ingin dicari oleh soal adalah kita kepingin cari tahu nih, apakah, sorry, berapakah sisa yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita mau membangun suatu minarat dengan tinggi paling maksimum, gitu kan. Oleh karena itu, sekarang kita bisa coba approach soalnya. Kalau kalian lihat di sini, mm-mm, kalau misalnya kita lihat di sini, definisi em, suatu minarat, ya halo. Nah, pertama kita udah tahu kan permasalahannya apa? Dimana kita tahu tadi permasalahannya adalah kita ingin mencari nomor satu, tinggi minarat, tinggi minarat paling maksimum jika hanya punya n batu bata. Oh ya, mungkin aku sekalian share soalnya deh, biar kelihatan juga. Duh, deh. Tut, 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 tut. Oke, nggak usah, baik aja. Gimana kalau n batu bata? Itu satu permasalahannya apa? Kedua, kalau misalnya kita ingin menyelesaikannya, pertama-tama, kita kan udah tahu sekarang permasalahannya. Baru step keduanya, yakni kita harus merancang logikanya. Bukan merancang logika, sorry. Merancang algoritmanya. Atau gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau kalian lihat, ini. Kalau misalnya kita yang mencari minarat paling maksimum jika hanya punya n batu bata, gimana caranya kita bisa dapatkan itu? Ini pertanyaannya sekarang kan? Atau pertanyaan nomor dua. Nah, jawabannya ya udah simple. Kita tahu kan bahwasanya definisi suatu em, minarat itu punya itu butuh berapa batu bata. Kalau misalnya kita punya X lantai, itu kan sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kayak X lantai, total batu bata yang diperlukan itu berapa? Itu kan sama dengan X tambah X min satu tambah X min 2 tambah sekian sampai tambah dengan satu sama dengan sesuatu gitu kan. Dimana kita dapatkan ini informasinya dari soal yang ada kan. Yakni diketahui untuk membangun suatu minaret dengan tinggi N akan dibutuhkan lantai pertama N batu bata, seterusnya sampai dengan lantai ke N-nya itu cuma satu batu bata, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, ingat kalau misalnya kita lihat ini kita bisa simplifikasi sebagai apa sih? Ternyata kita bisa simplifikasi ini sebagai em, aku lupa nama aslinya apa, cuma min sum, sorry, accumulate sum gitu. Dimana nanti kita akan dapatkan rumusnya sebagai X kali X plus satu dibagi 2. Kayak gitu. Dari mana dapatnya? Ya, mungkin kita cepat aja ya. Jadi, rumus ini kalau misalnya kita lihat bisa kita dapatkan dari semisal nih kita punya pertambahan dari 5 sampai dengan satu. Dimana kalau kita lihat, ini kita bisa pecah atau kita bisa lakukan pertambahan-pertambahannya menjadi beberapa level. Ini level pertama, ini level kedua, dan ini level ketiga, gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kita lakukan pertambahan, lihat 5 tambah satu tambah 4 tambah 2 tambah 3 ini kan sebenarnya sama dengan 6 tambah 6 tambah 3 gitu. Atau bisa kita pecah sebenarnya ini sama aja dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Yang mana 3 ini sebenarnya apa? 3 itu kan sebenarnya sama dengan N plus satu, atau dalam kasus ini adalah 5 plus satu, kita bagi 2 kan. Lalu kita kali dengan berapa banyak kemunculan tiganya atau berapa banyak angkanya kan, atau sebanyak 5 gitu. Dimana hal ini bisa kita aplikasikan ke dalam, sorry, kita bisa aplikasikan ke dalam semua. Oke, ini kasus kalau misalnya n-nya sama dengan 5 ya. Berarti kita tahu kalau misalnya kita punya n tambah n min satu tambah sampai tambah satu, kita kan bisa lakukan aplikasi yang sama juga kan. Berarti kita bisa dengan n plus satu ditambah dengan n min satu plus 2 tambah sampai nanti kita dapetin tengah-tengahnya itu biasanya sekian gitu kan. Atau
Kalau misalnya kita simplifikasi, nanti kita bisa dapatkan ini sama dengan n+1 tambah min 1 tambah 2 berapa? N-1 juga kan. Ya, ini aku lanjutin ya. N-2 tambah 3 tambah tambah juga nanti sorry ini +1. Min 2 tambah 3 sama dengan 1 juga kan. Dan seterusnya gitu. Yang mana ya udah sama aja. Berarti kita bisa bagi dengan 2 kan asusnya. Sehingga itu asal muasal dari rumus tadi ya. Mungkin kalian udah familiar gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu nih sekarang bahwasanya semisal kita ingin membangun X lantai, rumus yang kita dapat ya, rumus yang kita perlukan adalah demikian. Maka sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita punya M buah batu bata, kira-kira lantai berapa yang paling maksimum? Caranya gimana kan? Ya, cara pertama, ya udah kita bisa iterate aja. Semisal kita em, cek, misal kita punya lantainya itu sama dengan 1, berarti batu bata yang diperlukan berapa? Adalah 1 kan? Ketika X-nya sama dengan 2, atau lantai tingginya adalah 2, berarti batu bata yang diperlukan berapa? Adalah 3 kan? Kita masuk aja, 1 kali 1 tambah 1, 2. Sorry. 2 tambah 2 tambah 1, 3. Berarti kan 6 bagi 2 adalah 3 gitu. Lalu hal yang sama, kalau misalnya X-nya sama dengan 3, berarti batu bata yang diperlukan berapa? 3 kali 3 tambah 1, 4, 12, 6. Dan seterusnya gitu kan. Dimana ya udah tinggal kita cek satu-satu. Apakah jumlah batu bata yang ada ini itu em, masih lebih kecil dibandingkan 20 atau tidak gitu. Ya udah kita lanjutin dulu. X4 ini tuh sama aja dengan 10. X-nya 5 ini itu 15. X-nya 6, jumlah batu bata yang diperlukan adalah 21. Yang mana kita tahu sekarang, karena 21 ini lebih besar dibandingkan 20, berarti maksimal batu bata yang diperlukan berapa? Maksimal batu bata yang diperlukan, atau batu bata yang mungkin membuat satu minaret di bawah 20 berapa? 15 kan? Sehingga kita tahu sisanya adalah 5 batu bata doang kan? Nah, karena kita tahu sisanya hanya 5 batu bata, ya ya udah. Berarti kita tahu nih bahwasanya em, minaret dengan tinggi 5 itu adalah apa tadi? Mineral dengan tinggi 5 adalah mineral paling maksimum nih. Dan sisanya, kalau misalnya kita membentuk mineral dengan tinggi 5 adalah 5 batu bata. Nah, cuma kita sekarang lihat pada em, constraint-nya atau batasan dari mana sih tadi? Batasan dari sekarang Tasya. Oke. Nah, sekarang kita ini buat soalnya ya. Kalau misalnya kalian nggak dapat aksesnya. Em, Sekarang kita lihat batasan dari soal pemrogramannya nih. Kalau kalian lihat di soal mudahnya itu n-nya dari 1 sampai 10⁻⁵. Yang mana algoritma kita jelas udah cukup ya. Kenapa udah cukup? Karena ingat, ketika kita ngecek dari 1 sampai 6, kita kan ya udah ngeceknya ke satu kan. Kita 1, 2, 3, 4, sampai 6 gitu. Baru ketemu di 6, oh ternyata nggak bisa. Atau ternyata eh apa sih namanya? Ternyata jumlah batu bata yang ada em, tot, 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 udah lebih kecil dibandingkan tingkat ke-6 dan seterusnya gitu kan. Aduh, sorry, mohon maaf. Oke. Nah, di mana kalau misalnya kita lihat ini adalah suatu algoritma yang sifatnya ON gitu. Kenapa? Dikarenakan pada algoritma ON kita kan ngecek satu-satu nih dari 1 sampai dengan nilai ke n-nya, atau dalam kasus ini misal em, aduh, mana sih tadi? Dalam kasus ini semisal kita n-nya adalah 10⁻⁵, ya udah berarti sampai dengan 10⁻⁵ kayak gitu kan, dan seterusnya gitu. Di mana algoritma kita itu memadai gitu. Nah, hanya saja ingat dalam kasus ini n yang diperlukan sampai berapa? Sampai dengan 10⁻12 atau lebih gede gitu. Jujur sebenarnya setelah pikir bisa sih, cuma nggak apa-apa lah. Nah, cuma harusnya internet soalnya itu kayak gini. Nah, cuma karena di sini n-nya itu sampai dengan 10⁻12, ada kemungkinan algoritma kita itu bisa broke di tengah-tengah. Atau gampangannya, em, jadi kan asumsinya kalau misalnya kita mau ngecek, nanti kita ngeceknya dari X sama 1 sampai dengan X-nya sama dengan 10 pangkat X gini kan. Atau dalam kasus ini misal 10⁻12. Nah, tentu kalau misalnya kita mau melakukan hal tersebut dengan ON tadi, kita itu tidak bisa gitu. Kenapa? Dikarenakan ingat concern soalnya seperti apa? Yang dia minta adalah berjalan berlaku pada batas waktu selama 1 detik gitu.
dan batas memorinya sebanyak 128 MB. Nah, gampangannya ingat di komputer umum yang kita pakai dalam 1 detik, komputer itu hanya bisa melakukan operasi sampai 10 pangkat 8 kali operasi. Sehingga bayangkan nih, ketika kalian melakukan operasi ini, anggap aja semisal di apa sih namanya? Mencari banyaknya batu bata yang diperlukan kalau misalnya lantainya itu adalah satu. Berarti asumsikan ini satu operasi. Maka berarti kalau misalnya kita mau mencari sampai dengan X sama dengan 6 berapa kali operasi? Berarti kan yang diperlukan adalah 6 kali operasi kan? Iya kan? Nah, tentu, berarti kan tentu ini masih lebih kecil dibandingkan 1 detik. Nah, hanya saja sekarang bayangkan kalau misalnya 10 pangkat 12. Berarti asumsi per tiap kali operasi itu adalah sorry, per tiap kali kita mencari banyaknya banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat lantai dengan membuat satu lantai. Gimana ya ngomongnya? Membuat minarat yang tingginya satu lantai adalah satu kali operasi. Oke, berarti kalau misalnya kita nyoba selalu satu sampai membuat minarat dengan tingginya n lantai, berarti kan kita perlu sampai 10 pangkat 12 kali operasi kan? Yang mana 10 pangkat 12 kita bagi dengan 10 pangkat 8, berarti kita perlu berapa detik? 10 pangkat 4 detik. Atau kurang lebih ya 10.000 detik ya. Ya ini sekitar beberapa jam lah. Yang itu nggak possible kan. Nah, karena itu kita perlu membuat satu algoritma nih. Gimana caranya kita bisa nemukan em, kita bisa menemukan tinggi paling maksimum tinggi paling maksimum suatu minaret bisa dibuat tapi dalam waktu atau kompleksitas yang lebih kecil dibandingkan ON tadi kan. Atau kita nggak perlu ngecek nih setiap em, tinggi gimana ya ngomongnya? Aku kok bingung. Kita nggak perlu ngecek satu-satu minarat dengan tinggi sekian, tinggi tinggi ke 1, 2, 3, tapi kita langsung bisa tahu nih minarat dengan tinggi misal ke X adalah minarat paling tinggi yang bisa kita dapatkan kalau misalnya banyak batu bata yang diperlukan adalah X gitu. Banyak batu bata yang dibutuh yang banyak batu bata yang ada adalah N gitu. Nah, caranya gimana? Nah, dalam kasus ini kita bisa gunakan namanya binary search gitu. Bentar, kita pakai warna lain. Ah, ya udah, pakai biru lagi. Sorry. Namanya binary search. Wah, ya wis. Nggak tahu kenapa ini. Namanya binary search. Nah, observasinya kayak gimana? Simple satu hal. Kalau kalian notice tadi, kalau kalian notice di sini, kita kan tahu, semisal kasus yang tadi ya, misal n-nya adalah 20. Oh, ini pakai yang ini ya? Sorry, sorry, sorry. Pantas skin drawing. Nah, oke. Kita pakai yang ini, sorry. Oke, nah, kalau misalnya kita notice tadi, semisal kita dapetin n-nya sama aja dengan 20, lalu kita cek nih, misal minarat dengan tinggi maksimal satu lantai, minarat dengan tinggi maksimal 2 X, 3, X, 4, X, 5, X, 6, X, 7, X, 8. Nah, kita tahu kan tadi, misal minarat dengan tinggi panjangnya satu, itu kan kita perlu kurang lebih berapa batu bata tadi? Satu batu bata kan? Kalau misalnya tingginya itu 2, berarti kita butuh 3 batu bata. Kalau tingginya 3 tadi 6, 4, 10, 5, 15. Di 6 kita punya 21. Di 7, 28. Di 8 itu 36. Seperti ini kan. Nah, lalu notice satu hal. Nah, gue berpikir oh, laut, ya udah. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kita tahu kan, semisal N20 berarti kan maksimalnya adalah yang ini kan. Yang ini. Yaitu ketika X-nya sama dengan 5. Ini adalah tinggi paling maksimumnya. Kenapa ini paling maksimum? Karena kita tahu, kalau misalnya udah tinggi minaratnya itu 6 sampai seterusnya di sini, dipastikan dia akan lebih daripada total batu bata yang yang ada kan, atau 20 batu bata ini doang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena hal tersebut terjadi atau masalah ini terjadi, maka
Kita notice bahwasanya kita tahu kan tinggi paling maksimum itu adalah sebenarnya tinggi paling tinggi minaret paling minimum, tetapi dia itu masih lebih dibandingkan n, atau masih lebih dibandingkan berapa batu bata yang ada, kayak gitu kan. Sehingga kita juga tahu bahwasanya semisal nih, kalau misalnya dia di 7 8 dan seterusnya, misalnya X sama dengan 9 dan seterusnya, dipastikan dia nggak boleh kan. Tetapi kalau misalnya dia di bawah tingginya 6 lantai, maka dia masih boleh. Cuma pada saat yang boleh kita harus cari paling maksimumnya. Ya kayak makanya gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan apa yang kita sebut binary search. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah urutan apa-apa yang boleh, tapi kita ingin mencari maksimum dan seterusnya dipastikan nggak boleh terus kan. Sehingga ya udah asumsikan ini kayak em, nyari nyari halaman di buku. Berarti kita pertama-tama cek gitu. Misal kita range kita dari 1 sampai dengan 10. Pertama-tama kita tanya, apakah tinggi minarat dengan tinggi 5 itu masih lebih kecil nih dengan lebih kecil dengan 20? Ternyata masih lebih kecil kan? Karena kita tahu tinggi minarat dengan em, maksimal tingginya 5 itu kita butuh 15 batu bata. Yang mana lebih kecil dengan 20 kan? Berarti kita tahu 5 masih possible. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kita harus ngecek sekarang tinggi minarat yang 1 sampai 4? Nggak perlu kan? Karena kita tahu kalau misalnya 5 itu possible, berarti 1 sampai 4 pasti possible semua kan? Berarti sekarang kita tinggal cek, apakah masih ada suatu tinggi yang semisalnya banyak batu bata yang diperlukan untuk membangun sampai tinggi tersebut, itu masih lebih kecil dibandingkan 20 gitu. Tapi lebih tinggi dibandingkan 5. Berarti ya udah, sekarang misal kita cek di sini 7. Kita tanya 7, ternyata nggak bisa kan? Karena total 28. Berarti kita tahu 7 nggak bisa. Dan dikarenakan 7 aja nggak bisa, berarti kita tahu kan dari 8 sampai 10 dipastikan nggak bisa juga. Atau di sini juga nggak bisa. Sehingga sekarang kita tinggal perkecil. Kita cek di sininya kan. Berarti 6 doang. Pertanyaannya adalah apakah 6 itu bisa, atau sorry, apakah banyak batu bata yang diperlukan untuk membangun suatu minarat dengan panjangnya, dengan tingginya 6 itu masih lebih kecil dibanding 20? Jawabannya enggak juga kan. Karena kita tahu kalau 6 berapa? 21. Nah, dikarenakan sekarang kita tahu nih ternyata 5 itu adalah tinggi minarat paling 5 ini adalah tinggi minarat paling besar, tapi total batu bata yang diperlukan lebih kecil dibandingkan 20, maka ya udah berarti 5 adalah solusinya. Kayak gitu. Nah, sekarang ternyata kita udah tambahkan kan. Ternyata kita udah temukan kan solusi aslinya seperti apa. Kita tinggal melakukan binary search dari 1 sampai dengan suatu nilai. Misal maksimal ya 10 pangkat 9 gitu. Atau N lah. Lalu kita tinggal cek aja apakah pada indeks yang sekarang atau indeks yang kita cari itu merupakan, kalau misalnya kita cari banyak batu bata yang diperlukan, masih lebih kecil nggak dibandingkan em, banyak batu bata yang tersedia. Seperti itu. Nah, baru kita masuk pada step ketiga, yaitu ngoding. Dan ingat ya, 3 step ini itu harus nggak harus sih, cuma menurutku ini cara framework paling gampang gitu. Karena setiap stepnya ini paling penting ya. Karena terutama nomor 1, karena kalau misalnya kalian salah memahami permasalahan soalnya ya, tentu apa yang kalian buat nanti pasti akan berbeda dengan apa yang seharusnya, kayak gitu ya. Dan lanjut, berarti tinggal loading sekarang tentang gimana caranya nge-solve yang tadi. Kalau kita notice, pertama-tama nih, ingat inputnya apa? Inputnya adalah n, yakni berapa banyak batu bata yang diberikan. Berarti kita tinggal pakai n. Nah, cuma notice satu hal. Nilai n di sini sama apa? 10 pangkat 12 ya. Harusnya 10 pangkat 18 ini, sorry. Tapi yang nggak apa-apa. Tak leave it as it is gitu. Cuma dalam kasus ini mungkin em, biar lebih sulit dikit aku kasih 18. Cuma tetap soal aslinya nanti bakal tak grade pakai 10 pangkat 12. Nah, dalam kasus pakai 10 pangkat 18 ini harus hati-hati. Kenapa? Dikarenakan umumnya kalkulasi yang gunakan 10 pangkat 18 itu adalah pada unsigned long long. Yaitu kita harus pakai unsigned long long. Itu asumsi 15 ya, makanya ya udah ini pakai 12 aja. Oke, jadi pertama kita pakai in n, kita cek aja. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan sekarang? Seperti algoritma yang kita rancang tadi, kita kan kepengen cek nih dari 1 sampai dengan 10, atau dalam kasus ini ya sampai dengan n lah ya. Berarti kita buat range dari in l sama dengan n, dengan r sama dengan n, misalnya ini. Terus, ya udah, berarti kan kita melakukan binary sama n.
Oke, pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah karena kita tadi ingin mencari suatu nilai yang paling maksimum, tapi masih memenuhi syarat, yakni jumlah batu bata yang diperlukan untuk membuat suatu mineral dengan tinggi tersebut adalah N gitu kan. Maka ya udah kita pertama-tama binary search em, dari range 0 sampai dengan N gitu. Gimana? Sekarang kita cari tengahnya. Karena kan tadi idenya seperti tadi, kita nyari kayak di buku gitu. Karena kita tahu kan, misal kalian kepengen nyari halaman 30, misal buku kalian dari 1 sampai 100, berarti kan asumsi kalian buka tengah-tengahnya 50, ya udah. Berarti kan sekarang kita nyari cek dari 1 sampai 50, kayak gitu kan. Maka hal sama yang aku terapkan di sini gitu. Aku nyari titik tengah dari range 0 sampai dengan N. Lalu dari sini kita sekarang cek if. Nah, cuma perbedaannya adalah kalau misalnya tadi kita langsung tahu nih, kalau misalnya bukunya itu di 30, berarti kalau 50 kita langsung ke kiri. Sekarang kan kita nggak belum tahu kan. Untuk kita bisa tahu, kita harus tahu, kita pertama-tama harus kalkulasi dulu nih, kira-kira kalau misalnya tingginya sekarang adalah sekian, maka jumlah batu bata yang diperlukan berapa? Maka ya udah kita buat misal in uh, total batu bata, total batu. Ini kan sama aja dengan rumus tadi ya, yakni kita dapetin em, X kali X plus 1 dibagi 2. Atau dengan kelas ini, karena kita pakainya, jangan ini lah, X ya. Pakai udah X kali. Oh ya, satu hal. Dalam C++, kalau kalian melakukan operasi matematis seperti ini, ingat ya, perkalian itu akan selalu duluan. Oleh karena itu, kalau misalnya pertambahannya mau duluan, kalian harus pakai tanda kurung gitu. Ya, ini em, hampir sama kayak operasi matematika umum lah. Ya, cuma ini hati-hati ya, karena kalau misalnya seperti ini, nah ini artinya X kuadrat plus 1 gitu. Bukan X kali X plus 1. Oke, dan juga bagi 2. Dan juga sifatnya C++, dia melakukan operasi matematikanya dari kiri ke kanan. Jadi ya udah berarti ini akan selesai dulu baru ini selesai. Kecuali ya tadi kayak ada tanda kurung. Lalu sekarang kita cek if total batu yang diberikan itu masih lebih kecil atau sama aja dengan n. Berarti kan kita tahu kan total batu yang diberikan itu masih lebih kecil nih dibandingkan jumlah batu yang diberikan. Maka pertama-tama kita tahu ansnya, kita tahu bukan ans, tinggi. Maka kita tahu tinggi max itu sekarang adalah nilai tinggi sekarang atau X gitu. Karena ingat ya, kita kan kepingin sekarang ada di sini, kita kepingin ke depan lagi kan sekarang. Karena kita sekarang kepingin depan lagi atau ngecek dari 5 sampai 10, berarti ya udah yang perlu kita lakukan range L-nya atau em, apa namanya? Atau apa sih? Barrier pemisah yang ada di sini, kita akan majukan ke sini kan. Yang mana berarti sekarang L-nya sama aja dengan mid plus 1. Kayak gini. Karena kan kita tahu komisi X plus 1. Karena kita tahu kan X-nya udah bener. Berarti kita tinggal cari setelah X sampai dengan N. Gitu. Jadi sebelumnya dari 0 sampai N. Sekarang kita dari X plus 1 sampai dengan N. Kita akan mencari apakah ada kemungkinan nih yang lebih besar daripada X. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya total batu yang ada atau total batu yang ada untuk membuat suatu tinggi itu ternyata lebih besar, misal 28 atau 36, berarti kan kita tahu kan X yang sekarang itu nggak boleh atau nggak valid. Misal kayak 7 nih. Jadi kita tahu karena 7 sampai seterusnya dipastikan lebih gede, kita sekarang tinggal kecilin aja dari yang sebelumnya. Misal 0 sampai N. Dan kita tengah-tengahnya X ini ternyata nggak boleh, berarti sekarang range-nya dari 0 sampai dengan X min 1. Kayak gitu dong. Berarti pertama-tama tinggi max-nya nggak akan kita ubah karena kita tahu dia belum memenuhi syarat tinggi max-nya. Tetapi R-nya kita kecilin jadi X. Dan ya udah deh, kalau misalnya kita udah melakukan ini, berarti kan total sisa itu kan sama aja dengan in sisa, oh enggak, in jumlah batu bata. Ini kan sama aja dengan N. Sorry, jumlah batu bata itu kan sebenarnya sama aja dengan tinggi max. Kita cari berapa banyak batu bata yang diperlukan kan. Ya udah itu sama aja dengan tinggi max kali tinggi max per satu. Kayak gini. Lalu, berarti kita tahu kan, in sisa itu sama aja dengan N kurangi jumlah. Ya udah, tinggal kita keluar. Kayak gini. Sehingga kalau misalnya kita lihat sekarang, misal kita cek apakah benar codingannya. Misal kita masukkan 25. Lah, kok ini? Oh, bagi 2, sorry. Lupa.
Oh, dan seterusnya. Benar kan? Seperti itu. Misal 78, harusnya udah benar. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya implementasi dari binary search biasa ya. Ntar aku langsung kasih codingan solusinya sekalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal yang B? Sebenarnya setelah aku revisit, sebenarnya kalau N-nya 10 maka 12, ini masih possible pakai ON sih. Heeh. Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya intended solution-nya tuh kayak gini. Cuma nanti harusnya kalau yang ON pun boleh tak benerin lah. Apa sih namanya, gue lupa. Iya. Nah, oke, ini ya untuk solusinya. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk soal kedua atau soal B, mencari jalan pulang. Oke, kalau dilihat, ya udah kita mungkin aku singkat aja. Sebenarnya apa yang dicari? Sebenarnya yang dicari oleh soal B atau mencari jalan pulang itu adalah, misal nih kita diberikan suatu grid kayak gini. Oh, ini bagus ya. Tut, 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 tut. Misal kita pada soal B. Misal kita punya grid kayak gini ya. Set. Atau jangan gitu lah. Ini misal 0,0. Titik ini 0,0 ya. Terus misal sekarang si siapa namanya gue lupa. Kenneth itu ada di titik A, B di sini. Hmm, oke. Di mana eh asumsikan, ntar gimana ya? Tut, tut, tut. Oke. Semisal ya mungkin mungkin aku tak buat gridnya dulu bentar lah ya, biar lebih kebayang. Atau bisa pakai ini. Oh, bisa gitu. Oke. Oh, ini bisa sih. Nah, nah, oke, mantap. Nah, kalau kalian lihat, misal kasus kita punya kasusnya kayak gini. Berarti kan kita tahu kan, roughly eh, titik yang di sini itu adalah 0,0. Dan semisal nih kita si handy-nya, Kenneth-nya itu ada di titik sini. Atau kurang lebih dia di, kita pakai kiri atas ya. Berarti kita di 1, 2, 3, 4. Di 4,1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4,4. Kayak gini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mendingan kita sekarang pada step yang pertama ya. Step pertama, yaitu masalah. Masalahnya apa nih? Masalah yang diminta adalah kita disuruh mencari langkah unik. Jadi, gampangannya kita itu harus harus menuju dari titik 4,4 ke titik 0,0. Gimana caranya? Caranya yang harus kita lakukan adalah kita nomor satu, kita harus mencari suatu nilai X sama Y yang mana dia itu bisa ngurangin si nilai awalnya gitu. Jadi semisal kita ambil di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, maka yang terjadi adalah si em, si Kenneth-nya yang berawalnya sebelumnya dari sini berarti kan sama aja dengan 4 kurangi 2, 4 kurangi 1 seperti ini kan. Atau sekarang total posisinya ya, atau total posisinya. Sekarang keberadaan posisinya ada di titik 2,1, 2,3 seperti ini kan. Atau ya udah berarti dia sekarang berada di sini. Sorry. 2,3. Titik di sini. Kayak gitu. Nah, lalu tapi di sini ingat ada satu masalah. X sama Y yang diberikan itu harus lebih kecil dari nilai K. Jadi semisal dalam kasus K-nya itu sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 2, Y sama 1 boleh. Tapi semisal K-nya sama dengan 1 doang, berarti kasus yang ini nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan ya kita tahu X yang sama dengan 2 itu lebih besar dibandingkan 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tahu itu adalah permasalahannya. Dan sekarang, sorry, itu permasalahan satu. Dan kedua,
yang ingin kita cari adalah berapakah langkah unik yang diperlukan untuk kita bisa berawal dari titik yang awal tadi 4,4 ke titik 0,0. Dengan asumsi definisi angka unik apa? Angka unik adalah kita membuat himpunan X sama Y-nya itu selalu berbeda-beda gitu. Jadi semisal kayak kasus di 20,30 ke titik 0,0, semisal petnya seperti ini, berarti kan kalau kita lihat di sini yang unik berada berapa? Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa yang ini sama ini nggak unik? Karena kita tahu kita udah pernah melakukan hal tersebut sebelumnya gitu. Sehingga karena kita udah melakukan hal tersebut sebelumnya, maka ini nggak unik. Yang unik cuma yang atasnya doang. Seperti itu. Nah sekarang kita tahu kan, berarti masalah utamanya apa sih kalau kita bisa simpulkan? Berarti kan masalah utamanya adalah berapa langkah unik dari A, B ke 0,0. Kayak gini ya. Mana definisi langkah uniknya yang tadi? Ya ini nilai X, Y-nya itu beda-beda semua gitu. Oh, sorry. Berapa langkah unik paling minimum di sini? Nah, baru sekarang kita masuk ke algoritmanya lagi sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya bentar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa mencari langkah paling minimumnya itu? Tapi ingat, langkah yang paling minimum itu adalah langkah uniknya. Jadi, misal kita melakukan, cuma pakai 0,1 terus sampai akhir, ya ini berarti kita cuma, misal nih, kita mau bergerak dari 0,7 ke, misal A, B awalnya 0,7 nih. Ya, nggak bisa. Oke. 0,7 kayak gini. Berarti semisal kita pakai X sama Y-nya itu adalah 0,1 terus, 0,1 berarti hasilnya sekarang berapa? 0,6 kan? Dan kalau misalnya kita lakukan replikasi ini terus-menerus, kalau satu berarti nanti sama dengan 0,5 terus menerus, maka kita sampai di 0,1 yang terakhir, dipastikan dia nyampe 0,0 kayak gini kan? Maka karena kita cuma pakai 0,1 terus, ternyata berarti langkah unik yang kita perlu lakukan cuma berapa? Cuma ada satu kali doang kan? Sorry, berarti kan langkah unik yang perlu kita pakai itu berapa? Cuma ada satu doang kan? Yaitu X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini 0,1 atau cuma satu angka unik, ini bekerja kalau misalnya, em, misalnya A, B-nya sama dengan 0,7. Tapi pertanyaannya, apakah cuma 0,7 doang? Jawabannya enggak kan? Kita tahu kalau misalnya X-nya sama dengan 0, dan ini nilainya berapapun n gitu dari 1 sampai infinite, dipastikan kita akan selalu tahu nih bahwasanya dia akan selalu bisa nyampe 0 kalau misalnya kita pakai x-nya sama dengan 0, y-nya sama 1. Kenapa? Ya ya wis dikarenakan em, kalau misalnya kita kurangin suatu nilai x satu terus ya pada in the end satu terus berani end set, ini n hasilnya juga sama dengan 0 kan akhirnya gitu. Nah cuma ini kasus kalau misalnya x-nya sama dengan 0. Sorry, ini bukan X tapi Y harusnya. X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang gimana kalau misalnya angkanya kita balik nih. Dari sebelumnya X-nya sama dengan 0, kita sekarang balik angkanya jadi em, ini misal 7, Y-nya yang 0. Sekarang, berarti dengan cara yang sama, berarti pertanyaannya, kalau misalnya dengan cara yang sama, berarti untuk kita bisa membuat 7,0 ini bisa sampai jadi 0,0 gimana caranya? Apa langkah unik apa yang perlu kita pakai atau perlu kita ambil? Simpel ya, berarti kita perlu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama 0. Kayak gini kan. Dan apakah dia eh,
menjangkau kasus yang sama untuk setiap X-nya nilai N, asumsi Y-nya sama dengan 0? Jawabannya benar kan? Karena kita tahu kalau misalnya X-nya N tapi Y-nya 0 dipastikan, kita akan selalu bisa mencapai titik 0,0. Kita bisa selalu mencapai titik 0,0 dengan metodologi yang sama di Y-nya tadi gitu. Nah sekarang, berarti sekarang kita tahu nih, sorry, dari dua informasi ini kira-kira kita bisa dapat apa? Ternyata kalau misalnya kita punya titik X, Y kayak gini, kita itu akan selalu bisa buat dia jadi 0,0 hanya dengan dua langkah unik, yaitu 0,1 sama 1,0. Kita cuma perlu dua langkah unik doang. Ya, karena simpel. Kalau misalnya semisal X-nya X, Y berapa? Misal 3,4. Berarti kan sebenarnya kita perlu ini sebanyak tiga kali. Sorry, ini sebanyak empat kali. Dan yang di sini sebanyak tiga kali kan. Dan yaudah, untuk setiap nilai X, Y berarti kan sama aja kita perlu ini Y kali, di sini X kali. Kayak gitu. Berarti sebenarnya mau dalam kasus paling buruk sekalipun, selalu kita bisa pastikan kan, bahwasanya maksimal dia hanya perlu dua langkah unik doang. Kita hanya perlu ambil dua langkah unik kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada kemungkinan kita bisa mencari nilai yang lebih minimum dibandingkan dua langkah unik ini? Sorry, gimana ngomongnya? Apakah ada suatu kemungkinan kita bi- tadi kan aku bilang, berarti kan dalam setiap kasus dipastikan kalau kita punya 0,1, kita ambil 0,1 sama 1,0, kita selalu bisa nyampe dari A, B sampai 0,0 kan? Atau gampangannya paling minim paling dalam dalam kasus apapun setidaknya kita eh, maksimal hanya perlu dua langkah unik kan untuk mencapai 0,0 kayak gitu kan. Nah, cuma sekarang pertanyaannya, apakah kita mungkin memiliki suatu X, Y yang mana em, dia juga bisa dari A, B ke 0,0 tapi cuma satu doang gitu. Karena kan kalau ini kan kita punya dua. Berarti sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kita punya satu langkah unik dari A, B sampai 0,0 cuma dengan satu langkah? Jawabannya mungkin kan? Ya ya udah, semisal kita punya kayak tadi 3,4, kalau misalnya X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4, berarti hasil akhir dari A, B-nya berapa sekarang? 0,0 juga kan? Nah, cuma ingat, kasus yang ini, kasus yang di sini, itu nggak akan berlaku pada semua kasus. Kenapa? Karena kita ingat tadi, satu masalahnya apa? Paling minimum dengan minimal. Aku lupa, tadi masalahnya kita belum lebih spesifik dengan minimal. XY-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan K. Oke. Nah, kasusnya ini ya. Jadi, kasus ini nggak bisa berlaku semua kasus. Kenapa? Dikarenakan kalau kita lihat soalnya yang ada, nilai dari K-nya itu selalu dipastikan, mana ya tadi? Nah, nilai dari K-nya selalu dipastikan lebih besar dibandingkan satu gitu. Tapi, dia belum tentu lebih kecil dibandingkan apa yang kita pakai, atau belum tentu lebih kecil dibandingkan B atau A kan? Saya, bentar, gimana tadi? Di sini. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya adalah selain em, nilai A sama dengan X dan B sama dengan Y, kira-kira bisa nggak kita punya suatu nilai unik cuma satu, tapi kita bisa membuat dari A, B ini menjadi 0,0. Gimana caranya? Jawabannya masih mungkin kan? Misal kalau misalnya kita lihat di soal, contohnya itu misal berapa ya? Oke. Kalau misalnya 6 8 misal nilai A-nya sama, ya udah. Nilai A-nya sama dengan nilai A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 8, terus K-nya sama dengan misal berapa? 3 gini. Berarti jelas kita nggak bisa dong ngambil X-nya sama dengan 6, Y-nya sama 8 kan. Tapi gimana kalau sekarang aku ngambil X-nya sama aja dengan 3, Y-nya sama aja dengan mm, 4. Nggak boleh juga ya.
Bentar. Nggak bagus berarti. Bentar ya. Aku mikir. Berapa ya? Oh, oh, misal kayak gini. Ini 24, ini 33. Nah, terus nilai K-nya sama aja semisal 4. Kayak gini. Nah, kira-kira berapakah nilai X, Y yang ada cuma satu, tapi kalau misalnya dia terus-menerus bisa membuat dari 24,33, ini kan sebenarnya 24,33 ya. Dari 24,33 jadi 0,0. Berapa kan? Nah, kalau kita lihat, ternyata ada solusinya. Selain kita pakai em, X, Y-nya itu 0,1 sama 1,0. Ya ini kita pakai 8,11. Ya, kok 8,11. Si. Aku salah. Tet, 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 tet. Oh ya benar. Aku salah. Kayaknya nggak boleh 4. Nggak mungkin kalau 4 nggak ada solusinya. Semisal kalau kayaknya adalah 12, maka salah satu solusi yang lain itu adalah kalau misalnya si X-nya sama dengan 8, B-nya, Y-nya sama dengan 11. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat 8, 11, terus tambah 8, 11 lagi, tambah 8, 11, sebanyak 3 kali secara total. Kalau kita jumlahkan semua berapa? 24,33 kan? Berarti sekarang kita cuma perlu pakai satu angka unik ini doang, sorry. Cuma perlu pakai X, Y. Ya, cuma perlu pakai satu X, Y unik, tapi kita bisa nyampe nih dari A, B ke 0,0 kayak gitu. Berarti sekarang kita perlu cari tahu dong, gimana caranya kita bisa dapatkan X, Y kayak gini gitu. Yang mana dia bisa dari A, B ke 0,0. Caranya gimana? Ya udah, kalau kita lihat, sebenarnya untuk kita bisa mencapai tersebut, kita kan perlu melakukan X, Y ini itu harus dikali dengan suatu nilai N gini kan. Sehingga nanti hasilnya itu sama aja dengan A, B. Kayak gini toh. Oke, berarti kalau misalnya kita perlu X kali, atau simpelnya kita perlu X kali N sama dengan A, dan juga X, Y kali B sama dengan B. Kayak gini kan? Kok Y kali B. Y kali N sama dengan B. Kayak gini kan? Atau simpelnya kalau misalnya kita lihat, N di sini tuh bisa kita bilang sebagai apa sih? Ini kan sebenarnya sama aja dengan FPB dari A sama B gitu. Iya kan? Karena em, gampangannya kalau misalnya kita kepengen nyari suatu nilai N, kan sebenarnya ini nomor satu nih, X kali N ini sebenarnya kan representasi faktor dari A kan, sama halnya dengan Y kali N ini kan sebenarnya representasi faktor dari B. Nah lalu yang perlu kita mau cari itu apa? Suatu nilai N, yang mana nilai N tersebut itu berarti kan dapat membagi habis A dan juga dapat membagi habis B. Ingat di situ, yang mana yaudah ini kan sama aja dengan sama aja dengan definisi dari FPB kan, di mana dari definisi dari FPB berarti nanti kita temukan nih nilai X sama Y-nya. Terus ya udah berarti karena kita misal nemukan nanti, misal dalam kasus yang tadi X-nya sama dengan A-nya 24, B-nya 34, 33 sorry. Ketika A-nya sama dengan 24, B-nya sama dengan 33, kita tahu kan FPB-nya ini itu sama aja dengan berapa tadi? Sama aja dengan 3. Berarti ya udah kita tahu nilai X-nya itu sama dengan 8 dan nilai B-nya sama dengan 11. Kayak gitu. Nah, di mana dari sini apa yang bisa didapatkan? Ya udah, berarti kalau misalnya nilai dari X sama kok B ini? Nilai X sama B yang didapatkan dari pembagian nilai A dengan FEB dan B dengan FPB itu masih lebih kecil dibandingkan nilai K, maka dia dipastikan bisa cuma butuh pakai satu X dan Y unik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti solusinya adalah cuma dua. Nah, kayak gitu doang sebenarnya. Berarti ya udah, dari observasi itu, berarti kita bisa rumuskan kan algoritmanya seperti itu. Kalau misalnya nilai A sama B dibagi dengan FPB itu nilai X sama Y-nya, dua-duanya ya, ingat dua-duanya, nggak boleh salah satu doang. Itu masih lebih kecil dari K, maka kita cuma perlu satu X, Y unik.
Tapi kalau misalnya itu lebih besar salah satunya aja, maka dipastikan dia itu butuh dua nilai X dan Y unik kayak gitu. Jadi ya udah, dalam kasus ini kita bisa gampang nih buat ngodingnya. Jadi berarti pertama-tama kita lihat soalnya lagi, door. Kita diberikan in A, B, A, jadi kita ambil masukan dulu. Lalu yang kedua, kita kan tadi kan, kita kepengen mencari nilai X sama Y-nya. Berarti pertama-tama kita kan perlu tahu FVB-nya dulu kan, atau FVB. Aku lupa, harusnya bisa gini gak sih? GP. Ya udah, berarti kita tinggal buat fungsi GJD biasa ya. In GJD, sorry kok in GJD, in FVB lah. Kita pertama-tama perlu buat suatu fungsi FVB dulu ya. Untuk kita bisa nyari nilai faktor persekutuan terbesar dari dua nilai. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita pakai di komputer? Ada satu algoritma namanya Euclidean theorem. Ya, ya ini. Jadi ya mungkin kalian bisa baca sendiri kalau mau. Jadi pokoknya ini untuk mencari FVB dari dua nilai gitu. Agak agak repot kalau mau jelasin. Mana IB sama karena F B. Nah, oke. Berarti pertama-tama kita cari in X itu kan sama aja dengan A dibagi dengan FVB A, B, dan in Y sama dengan B dibagi dengan FVB A, B. Kayak gini kan. Dan ya udah, berarti sekarang kita tinggal cek if X lebih kecil atau sama dengan K, Rn. Karena ingat dua-duanya harus em, sama-sama lebih kecil dari K. Nah, kita pakai N ya. Jadi ada lebih kecil sama dengan K. Oh ya, kemarin aku salah typo di sini ya. Harusnya harusnya iya atau yes, tapi dua-duanya benar ya. Karena di mana tuh di yang contoh kok iya atau yes, sorry sorry. Beda ya, salah yang lain. Kalau misalnya dia dua-duanya, kalau misalnya X sama Y-nya itu masih lebih kecil dari K, maka kita bisa proven tadi kan, bahwasanya dia em, cuma butuh satu X, Y yang unik gitu. Berarti ya udah, ini butuh satu doang. Tapi selain itu dipastikan kita perlu dua nilai X, Y yang unik kan. Yakni kita pakai 0,1 sama 1,1. Ya udah, ini doang. Dan kalau misalnya sekarang kita ini coba misal 453. Yuk, dua, benar gak ya? Oh benar, terus 234. Ya, benar. Sama tadi kita punya em, berapa? 24, 33, 12. 24, 33, 12. Dan satu. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, codingannya sangat simpel kan? Karena tadi sebenarnya ya inti dari informatika itu bukan codingnya sebenarnya. Tapi gimana caranya kita at least buat OSN SMA ya, masih belum benar-benar codingnya. Tapi gimana caranya kalian bisa buat nih dari satu permasalahan yang kompleks ke dalam satu algoritma yang komputer bisa pahami gitu. Seperti itu. Jadi udah, ini adalah solusi untuk soal nomor B. Gitu. Oke. Halo, kita sekarang masuk ke soal berbagi ST. Nah, gampangannya ya, mungkin aku asumsikan kalian udah pernah baca soalnya ya. Jadi langsung cepet aja. Pertama-tama, berarti kan kita ke step pertama lagi ya. Eh soal C. Duh, 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 duh. C.
Pertama-tama kita coba cari masalahnya. Kalau kalian lihat sebenarnya ini kita punya dua orang ya, yaitu Budi sama siapa Hendy gitu. Dimana dia ingin nih, dimana kita dapetin suatu array yang isinya gelas, sorry, punya himpunan gelas, himpunan gelas yang terindeks dari 0 sampai n, yang mana isinya itu punya berapa liter air gitu, berapa mili air kayak gitu, gampang aja. Oke. Nah, di mana dia ingin adalah jumlah jumlah es teh yang diminum oleh em, diminum oleh si siapa tadi aku lupa, B sama H ya misal. Hmm. Minum B itu sama dengan H kayak gitu. Di mana ini tuh diperbolehkan kalau misalnya misal nih kita punya urutan es tehnya, misal ini 1, 2, 3, 4, misal 3 kayak gitu. Nah, di mana yang diperbolehkan adalah si Budi itu boleh yang ganjilnya dan si Handy itu cuma boleh yang genapnya gitu. Nah, lalu dia kepingin cari suatu urutan dari array atau suatu sub array. Jadi definisi sub array itu adalah suatu array yang berurutan gitu. Jadi semisal kamu ngambilnya 1, 2, 3, nah ini sub array. Tapi kalau misalnya ngambilnya kayak gini nggak boleh. Misal 1, 2, terus 4, ini nggak boleh. Ini bukan sub array karena kepotong di tengah-tengah. Nah, suatu sub array yang mana jumlah minuman yang diminum oleh Budi itu sama dengan jumlah minuman yang diminum oleh Hendy gitu. Sehingga misal kita ambil supre ini, boleh nggak? Berarti kan Budinya itu ini sama di sini, Hendynya di sini sama di sini. Berarti kita tahu si Hendynya sama aja dengan 6, Budinya sama dengan 4. Kayak gini kan? Saya bentar. Benar kan? Oke. Hendynya 6, Budinya 4. Tentu ini nggak boleh kan? Berarti kita harus bisa cari nih, apakah mungkin ada satu subarray sehingga jumlah minuman yang diminum oleh Budi itu sama aja dengan jumlah minuman yang diminum oleh Hendy gitu. Di mana ternyata bisa kita temukan di sini kan. Kalau misalnya kita pakai subarray yang di sini gitu. Aduh, yang di sini. Gimana? Pertama-tama, si Handy itu bakal minum pada 2 sama 4 kan. Jadi misal aku indeks 0, 1, 2, 3, 4 kayak gini. Berarti si Handy itu 2 sama 4, 2 tambah 4. Dan si Budi itu adalah di 3 sama 3 ya. Atau di indeks 2 sama indeks 4 gitu. Indeks 2 sama indeks 4. Yang mana total ini 6 dan ini 6. Karena jumlah minuman yang diminum Handy sama Budi sama, berarti ya udah kita bisa bilang boleh atau yes, ada suatu kemungkinan suatu subarray yang mana jumlah minuman yang diminum oleh Handy sama dengan jumlah minuman yang diminum oleh Budi kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita kita tahu sekarang permasalahannya apa, kita baru masuk ke metode solusinya gitu. Algoritma. Gimana caranya? Berarti pertama-tama, notice satu hal. Definisi subarray, suatu subarray itu jumlah minuman yang diminum oleh Hendy sama Budi sama itu gimana caranya bisa kita dapetin. Berarti kan pertama-tama kita kan harus perlu tahu nih range-nya dari mana sampai berapa kan, berarti range array-nya. Jadi misal nih kita punya array yang kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4, 3. Jadi kan kita sebenarnya harus membuat partisi satu-satu kan. Misal kita buat range-nya kayak gini dulu, 1, 2, 3, ya sorry, misal satu, atau 1, 2, atau 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4. Terus oh bentar, belum 1, 2, 3, 4, 3. Terus kita lanjut, lanjut misal 2.
lanjut, dua, tiga. Dan seterusnya. Sampai kita bisa nemukan nih sebenarnya. Oh, pertama-tama gini. Kalau kita lihat, sebenarnya untuk kita bisa nemukan mana yang diminum Handy, mana yang diminum oleh si Budi, kan gampang ya. Kita tinggal bagi aja sih, aku lupa. Handy itu yang genap atau ganjil? Bentar sama. Ya, biar gampang lah. Asumsikan si Handy itu selalu indeks genap ya. 0 sampai 0, 2, 4 kayak gini. Terus si Budi itu yang indeksnya ganjil 1, 3 kayak gini. Aku lupa masalahnya. Nah, pertama kita kan gampang sebenarnya kan. Kalau misalnya kita pengen, misal kita tahu array-nya berapa, Handy yang mana atau Budi yang mana diambil gampang gitu kan. Sehingga kita bisa ngitungnya gampang gitu. Nah, berarti yang sulit sekarang adalah gimana caranya kita bisa dapetin nih super array yang ada. Berarti kan ya udah kita temukan kan sebenarnya untuk mendapatkan super array kita hanya tinggal list semua super array yang mungkin aja gitu. Berarti kurang lebih yang perlu kita lakukan adalah kita nyari em, dua, dan untuk kita bisa mencari super array tersebut sebenarnya kan kita cuma perlu, karena dia array-nya berurutan, yang perlu kita lakukan itu cuma gampang sebenarnya. Kita cuma perlu mencari batas awalnya di mana sama batas akhirnya di mana. Ini kan batas awal, batas akhir, batas awal, batas akhir. Di mana gampangannya berarti sebenarnya kita itu sebenarnya mencari batas awal di sini, batas akhirnya ini di mana. Misal pertama di sini, ini yang pertama, kedua di sini, ketiga di sini. Maksudnya ini kasusnya, ini kemungkinan array pertama yang kita dapatkan. Terus ini array kedua yang kita dapatkan. Ini sub array ketiga yang didapatkan, sub array keempat yang kita dan terusnya. Dan juga yang kirinya juga bisa maju. Sekarang kalau kiri yang maju berarti ini sub array kesekian yang didapatkan, ini sub array kesekian yang didapatkan dan seterusnya gitu. Sehingga sebenarnya ya, kalau misalnya kita mau kalkulasinya secara brute force atau nyobanya satu-satu, kita sebenarnya bisa aja nih, tinggal ya udah tadi cari semua sub array yang ada. Jadi kayak serat itu nanti sampai serat gini sampai nanti em, awalnya di sini akhirnya di sini. Berarti kan ini total kita udah mengakses semua sub array kan. Asumsi kita berawal dari sini sampai dengan nanti kita dapetin kayak gini gitu. Atau gampangannya itu kalau misalnya kita ngoding di sini itu misal asumsi in n, ini misal terus kita punya in n kayak gini ya. Misal kita lakukan brute force mode yang ada. Nah, seperti ini kan. Karena asumsikan I-nya ini adalah batas kiri, J-nya adalah batas kanan kayak gitu. Jadi kita sebenarnya melakukan for loop sebanyak 2 kali. Lalu ya udah setelah kita melakukan for loop di situ, di dalamnya lagi kita melakukan for loop lagi. Inverse dari kecil dibandingkan sama seperti ini. Gimana misal in sorry K-nya sama dengan I, bentar, J-nya itu mulai dari I ya, sorry. Jadi em, yang ini untuk mencari batas kiri, yang ini untuk mencari batas kanan. Karena kita mulai dari I, berarti kan dipastikan nilai J-nya itu selalu lebih gede dibandingkan I-nya gitu. Lalu kita tinggal iterate semua isi dari batas I sama J-nya ini. Berarti nanti K-nya lebih kecil pada J, lebih kecil atau sama J. Dan, nah, seperti ini kan. Dan yaudah nanti tinggal si in K-nya sama dengan misal if K modulo 2 sama 0, si K-nya plus sama dengan I, else-nya berarti kan si Budinya ya yang dapat. Y plus sama dengan NI. Seperti ini. Dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Nah, cuma kita coba lihat batasan dari soal yang ada. Kalau kalian notice, batasan dari soal itu adalah tentu kalau N-nya sama dengan 200, ini masih memenuhi ya. Karena kalau kalian lihat, kalau N-nya 200, ini kan sama aja dengan 200 kali 200 kali 200. Atau kurang lebih 2 kali 10 pangkat 6. Jadi masih lebih kecil lah dibandingkan 10 pangkat 8. Kayak gitu. Nah, cuma tentu kalau misalnya N-nya udah sampai 10 pangkat 5, algoritma ini tentu nggak bekerja kan. Berarti sekarang gimana caranya? Seperti tadi, kita bisa membuat dari yang sebelumnya kita perlu 3 kali operasi looping seperti ini. Semisal, berarti kalau N-nya cuma sama dengan 10 pangkat 5, berarti kan kita cuma boleh melakukan sekali looping gitu. Atau algoritmanya harus ON. Gimana caranya? Nah, perhatikan satu hal. Semisal, misal array utama kita seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, tiga. Sama seperti tadi.
notice bahwasanya, ingat yang ingin kita cari apa sih? Yang ingin kita cari adalah jumlah minuman yang diminum oleh Hendy atau si ininya Hendy, totalnya itu kan sama dengan jumlah minuman yang diminum oleh Budi kan? Atau gampangannya itu sebenarnya apa? Sama aja sebenarnya. Kita melakukan pengurangan, pengurangan dari elemen-elemen yang berada pada indeks ganjil dengan elemen-elemen yang berada pada indeks genap. Kayak gitu. Kenapa? Misal nih, kita punya elemen kecil lah, array kecil, misal 3 3 kayak gini. Notice, kalau misalnya 3 3 kayak gini, apakah aku bisa bilang, dipastikan pasti akan bisa Hendy dan Woody minum em, es teh dengan kuantitas yang sama? Jawabannya bisa kan? Kenapa? Dikarenakan kita tahu kalau misalnya em, ini kita kita buat tiga yang pertama adalah plus, tiga yang pertama adalah plus, dan tiga yang kedua adalah minus, maka hasilnya dari perjumlahan semua ini adalah nol, kayak gitu kan? Hal yang sama, semisal kita aplikasikan di array sebelum kita gitu, array yang awal tadi. Jadi semisal nih, yang pada indeks genap adalah plus, yang pada indeks ganjil adalah minus. Berarti kita dapatkan kan plus satu, min 2, plus 3, min 4, plus 3. Kayak gini. Nah, lalu ya udah sebenarnya yang perlu kita dapatkan adalah kita memerlukan suatu subarray yang mana hasil dari penjumlahan semua subarray ini hasilnya sama dengan nol. Kalau kita notice sama seperti, Astagfirullah. Kalau misalnya kita notice sama seperti apa yang kita buktikan sebelumnya, bahwa sebenarnya subarray ini tuh pasti pasti bisa membuat Hendy sama Budi minum dengan jumlah yang sama. Apakah di sini sama nol? Jawabannya benar kan? Min 2 tambah satu itu satu, eh min 2 tambah 3 itu satu, kurangi satu min 3, min 3 tambah 3 sama dengan nol, kayak gitu. Nah, sekarang nanti satu hal. Berarti karena kita tahu nih, ternyata si array itu bisa kita modif dari yang sebelumnya elemen biasa seperti ini menjadi elemen plus minus seperti ini. Berarti apa yang bisa kita dapatkan? Gimana caranya kita bisa mendapatkan subarray dengan cuma ON complexity atau cuma sekali looping? Dan kita bisa tahu nih, oh ternyata ada loh suatu subarray yang em, apa istilahnya? Suatu subarray yang em, bisa buat Hendy sama Budi itu meminum es teh dengan jumlah yang sama. Nah, notice satu hal. Kalau kalian lihat, kita kan tahu subarray yang memungkinkan itu di sini doang. Kalau misalnya kita tambah depannya yang plus satu ini, jelas jadi nggak bisa kan tiba-tiba kan? Karena sekarang instead of yang harusnya ini sama dengan nol, sekarang karena dia plus satu, ini semua dipakai. Ini pakai warna lain lagi. Misal di sini, misal ini. Ini kan hasilnya sama nol. Tapi tiba-tiba sekarang, kalau misalnya kita ngambil semua yang ada di sini, misalnya array-nya dari awal sampai akhir, hasilnya berapa? Ini sekarang hasilnya adalah satu, kayak gitu. Nah berarti kenapa ini bisa terjadi? Karena ya sebenarnya sampel, ya sorry. Karena sebenarnya simpel kan. Berarti kan karena sekarang nol yang di sini tambah dengan satu di depan. Berarti kira-kira dari observasi ini apa yang bisa kita lakukan? Yang kita temukan adalah sebenarnya kita hanya perlu mencari apakah mungkin eh oke, apakah mungkin kita bisa mendapatkan suatu subarray nol dari suatu continuous subarray yang bertambah-tambah terus gitu. Gimana caranya? Coba kita notice satu hal. Semisal kita lakukan pertambahan terus-menerus dari kiri ke kanan. Polanya seperti apa? Lihat ya. Pertama di sini satu. Terus satu kurangi min 2 berapa? Min satu. Min satu kurangi 3 berapa? Min satu tambah 3 2. 2 tambah min 4 min 2. Ditambah dengan min 2 tambah 3 sekarang berapa? Adalah satu. Nah, kalau kita lihat sekarang, tuh, kalau kita lihat sekarang, sebenarnya yang perlu kita cari itu adalah apakah kita bisa menemukan dua nilai angka yang sama gitu, atau nilainya jadi nol. Kenapa? Atau pertama-tama nih, dua nilai angka yang sama dalam suatu em, prefix sum atau sum dari semua array sampai titik tersebut. Kenapa seperti itu? Karena ini notice satu hal. Semisal kita gimana ya ngomongnya? Oh, oke, gini gini gini. Kalau kita notice, notice pertama hal, sub array yang merah
Ini itu hasilnya sama dengan apa sih? Itu kan sebenarnya array dari 0 sampai dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 4 kan. Sedangkan kita tahu kan tadi sebenarnya array yang kita cari itu dari berapa sampai berapa? Dari R1 sampai dengan 4 doang kan. R0-nya itu kita harus coret gitu. Sehingga sekarang pertanyaannya, untuk kita bisa deteksi atau bisa kita dapetin R04, R14 dari R04 sebenarnya gimana caranya? Itu kan sama aja dengan R04 kita kurangi dengan R11 kan? Sorry. 0,0. Yang mana hasilnya di sini itu pasti sama aja dengan R1,4. Ya toh, karena kita dari merah kurangin dengan misal di sini warna biru. Yang didapatkan yang kuning doang kan? Ya toh. Nah sekarang berarti kan kita tahu nih, nomor satu, kita bisa dapetin suatu sub array dari array terbesar yang ada gitu. Satu itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa deteksi? Oh ternyata ada loh array yang kayak 1,4 gitu. Gimana caranya? Ya simple. Berarti kan untuk kita bisa dapetin array array yang 1,4 pertama-tama, sub array tersebut nilainya kan harus sama dengan 0 kan? Ya kan? Lalu definisi kita terhadap R0,4 ini sebenarnya apa? Yaitu adalah penjumlahan dari semua nilai array dari indeks 0 sampai indeks 4 gitu toh. Yang mana artinya kita kan kepengen tahu nih, apakah ada suatu array dari 0 atau dari X. Astagfirullah. Tidak salah. Oke. Oke. Berdasarkan observasi yang ini, kita kan sebenarnya tahu. Sebenarnya yang mau kita cari adalah apakah ada suatu array yang semisal array dari X sampai Y. Kalau misalnya dikurangi dengan array dari X ke Z, itu hasilnya sama dengan 0. Kayak gitu. Atau maksudnya, em, kan berarti kan nanti hasil array-nya itu dari em, tet- 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 Z+1 sampai dengan Y ya. Yang mana hasil dari, Masya Allah. Yang mana hasil dari array Z, penjumlahan dari isi-isi array dari Z+1. Nah ya udahlah. Nah, penjumlahan array dari Z+1 sampai dengan Y itu sama aja dengan 0. Sebenarnya kita perlu mencari ini doang kan. Yang mana sebenarnya itu bisa kita dapatkan kayak gimana? Kalau misalnya nilai dari R X, Y itu sama aja dengan R Z X, Z kan. Ya toh, karena kalau misalnya di sini 0, berarti kan ya udah ini ke kanan gitu. Berarti kan kedua ini itu harus sama nilainya. Yang mana itu mendapatkan kita pada eh, yang mana itu mendapatkan kita pada kasus di atas gitu. Kalau kita notice di sini, kalau misalnya kita melakukan penjumlahan semuanya dari kiri ke kanan ya, misal ya udah kita lakukan penjumlahan tadi, misal dari sini, berarti kan pertama-tama satu, satu tambah min dua, min 1, min 1 tambah 3, 2, 2 tambah min 4, min 2, min 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah kalau kita lihat, ini sama ini kan sama. Berarti kalau misalnya ini, total ini semua, kita kurangin dengan cuma total yang ada di sini, hasilnya jadi berapa? 0 kan pasti di sini. Berarti ya udah kita temukan bahwa sebenarnya array dari 1 sampai dengan 4 dipastikan dapat membuat Hendy sama Budi minum total jumlah air atau total jumlah es teh yang sama kayak gitu. Oke ya. Sehingga ya udah berarti sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal modifikasi ini itu menjadi suatu modifikasi ini itu menjadi suatu array plus minus. Lalu kita tinggal tambah-tambah doang aja. Terus kita cek apakah pada step indeksnya em, ada satu nilai lain sehingga nilainya itu sama dengan nilai yang sekarang. Kalau misalnya sama berarti kan ya udah ini total semuanya dikurangin dengan sebelumnya yang di sini sama dengan 0 dipastikan. Kayak gitu. Ya udah, tinggal kita coba implementasiin.
Hmm, bener kan ini? Oke, oke. Hmm, ya, ya. Tadi kan kita bilang em, kalau misalnya dia genap atau ada 0, 0, 2 dan seterusnya plus kalau misalnya ganjil minus ya. Berarti ya udah. If I constant by 2 maka NI sama dengan negatif NI. Oke, ini doang kan. Terus sekarang kita perlu cek apakah nilai yang sekarang mau kita dapetin akan kita dapatkan di, sorry, mana ya tadi? Oh ya, kok pakai yang ini sih? Sorry. Tadi kan tadi kan satu, min satu, dua, min dua, satu. Nah, kita kan pengen tahu nih, apakah dua ini udah pernah ketemu sebelumnya, atau min dua pernah ketemu sebelumnya, atau satu udah pernah ketemu sebelumnya, sehingga kita bisa dapetin nih, ternyata, oh kalau pernah ketemu berarti mungkin gitu kan. Berarti ya udah, kita bisa pakai banyak cara, cuma aku personalnya bisa pakai map. Ini terus ya udah, tinggal kita lakukan iterasi dari depan ke belakang. Terus, if I tidak sama dengan nol, maka NI plus sama dengan NI satu. Karena seperti tadi, kita akan melakukan penjumlahan dari kiri ke kanan kan, terus menerus itu. Terus if MNI sama aja dengan satu, maka pertama-tama aku asumsikan ketika kita melakukan ini tuh nggak pernah bisa. Jadi maksudnya bisanya sama dengan false gini ya. Nah, tapi sekarang karena kita udah nemu ini, ternyata, oh nilai ini tuh udah pernah ketemu, pernah ada sebelumnya. Maka kita sekarang berarti kan asumsinya bisanya sebenarnya sama dengan ini kan. Nah, lalu jangan lupa, kita flag setiap nilai yang ada itu sudah pernah ada gitu. Lo jangan in lah ini jadi boolean aja. Hmm. Oh ya, sebenarnya ini bisa kita simplifikasi jadi kayak gini doang sih. Cuma biar clear, kita jadi kayak gini. Ini. Dan ya udah deh, kalau misalnya if bisa atau misalnya sama metro, maka kita di output yes. Misalnya sama, kalau misalnya nggak bisa berarti kan, berarti salah. Setting. Oh ya, kayaknya kemarin ada kesalahan ya. Bisa aku pas itu di sini yes no tapi di sini ya atau tidak. Jadi dua-duanya tak benerin. Kalau misalnya, maksudnya kalau yes atau ya atau no atau tidak, kok nggak sama gitu. Cuma dalam kasus ini biar gampang aku pakai yes sama. Dan kalau misalnya sekarang kita coba keluarin, kita, kok no? Ini ketika apa? Se. 2, 4, 6. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ini nggak bisa nggak sih? 3, 8, 10, 20, 9. Ini kayaknya nggak bisa harusnya. Sorry. Ini aku kayaknya salah. Harusnya ini no. Ah, ya, sorry. Di contohnya aja salah. Ya, cuma ide dari solusinya seperti itu ya. Jadi mungkin kita pakai contoh yang awalnya aja. Yaitu 1, 2, 3, 4, 3. Yes, gitu. Ya, tentu sorry. Di dalam contohnya salah. Jadi mungkin, ya mungkin buat soal ini aku bonusin lah untuk yang at least dapat yang kalau salah pun dapat 50 gitu. Sorry ya. Oke, tapi secara ide seperti itu ya. Jadi kita hanya perlu buat ini jadi suatu prefix sum di mana kita cek aja apakah em, pada suatu pada suatu sum tersebut itu sudah pernah ditemukan sebelumnya gitu.
Karena artinya kalau misalnya sudah, maka ya udah prefix sum sekarang dikurangi dengan prefix sum sebelumnya, hasilnya pasti sama dengan nol kan, ya kan? Seperti itu. Oh, sama satu lagi, aku baru ingat. Di sini kasusnya adalah M bisa, M nol itu sama aja dengan true. Aku lupa. Karena kita tahu kan kalau misalnya penjumlahan semuanya sama dengan nol, maka harusnya true. Oh enggak, ini benar. Aku kurang tadi. Sorry, sorry. Nggak jadi ada nggak jadi ada bonus karena ini benar. Apa enggak ya? Tet 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 tet, 5 11 5. Nggak benar nggak sih? Tet 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 tet, 5 11 9. Tetap salah sih, nggak jadi. Apa enggak? Bentar, cek aja. Kok yes? Bentar, aku kok bingung. 8 11. Ah, what the hell? Kok bisa yes? Oh iya, 352 ya? Oh ya, sorry, sorry, aku salah. Yang 352 aku nggak kelihatan. Karena ketika 352, ini kan sebenarnya sama dengan 5 kan? Tapi tadi karena aku belum bilang kalau M0 itu pasti benar, maksudnya ketika kita udah namakan semua, kita sudah nemukan suatu nilai yang kalau ditambah sama dengan nol itu sudah pernah benar sebelumnya, maka belum ketemu. Tapi ternyata udah kan di sini. Kayak gitu. Jadi ya nggak ada. Berarti ini benar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Waduh, kurang 94. Oke. Jadi mungkin aku cepat aja ya di sini. Gampangannya sekarang soal nomor D. Soal nomor D itu, oh ya benar, tak masukin. Nah, untungnya yang soal selanjutnya aku udah ngodingnya sih, jadi kayak lebih chill. Sorry ya, bentar. Oke. Nah, intinya soal nomor D itu adalah kita itu punya suatu, kita diberikan suatu kata satu persatu nih, misal L, A, P, E, R gitu. Nah, lalu si mesin itu bakal buat ini, oh ternyata L, A, P, R ini jadi lapar gitu. Oke, dan seterusnya. Oke, nah tetapi sini ada permasalahan nih. Ternyata semisal nih kita mau, semisal si aku karena ada masalah, misalnya karena ada temannya yang jahil, maka sekarang instead of W itu harusnya jadi W biasa kayak gini, tiba-tiba W itu sekarang jadi kayak UU kayak gini. Seperti itu ya. Tapi tetap U, kalau misalnya kamu bilang U, dia akan tetap ditranslasikan sebagai U. Hal yang sama dengan N, dimana kalau sorry kok N, M. Dimana kalau misalnya ditransaksikan ke mesin itu jadi N gitu. Tapi N tetap sama, jadi N kayak gini. Masalahnya ini doang sebenarnya. Nah, tetapi dari sini kan ada permasalahan ya. Permasalahannya apa? Masalahnya, semisal nih kita punya string kayak gini. Misal NN UKK, UMM kayak gini. Sorry, UU. Nah, NM, kayak gini. Oh, no kayak gini. Nah, karena si N di sini itu, karena di sini ada dua N, maka sebenarnya ada kemungkinan kan antara ini kita translasikan sebagai NNO, aku buat huruf besarnya aja ya biar nggak bingung, NNO kayak gini, atau kita translasikan ini sebagai MO, ya kan? Kenapa? Dikarenakan kita tahu ternyata si NN ini itu bisa antara dua N seperti yang di sini atau satu M gede gitu, gitu doang toh. Nah, oleh karena itu ya udah sebenarnya masalahnya di situ doang. Gimana caranya sekarang sesuai dengan permintaan soal ya? Berapa baris yang berisi banyak string yang dapat dibuat dari S hasil ucapan konstan. Jadi, misal kita dapetin string seperti ini, kira-kira kita bisa buat berapa banyak kemungkinan string lain yang ada gitu. Nah, nanti satu hal. Kalau kalian lihat di sini, ya mungkin kita, em, aduh, sorry, 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 sorry. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita kan udah tahu masalahnya tadi kayak. Jadi soal D berapa banyak?
string yang dapat dibuat gitu. Nah, sekarang algoritmanya seperti apa? Nah, kalau kalian lihat di dalam kasus ini, untuk kita bisa dapatkan semisal tadi ya, oh sorry apa ya, N, O, sebenarnya notice satu hal. Ketika kita punya, eh, kita lihat ini dari sisi dari belakang dulu lah. Semisal awal mula kita cuma punya O doang. Berarti total kemungkinan string yang ada berapa? Cuma ada satu. Sekarang semisal kita punya NO. Total kemungkinan string yang ada berapa? Tetap satu kan? Cuma no doang. Nah, baru ketika NO seperti ini, sekarang totalnya ada berapa? Secara default harusnya cuma ada satu kan? Karena kita asumsikan ini kita cuma punya NO gitu. Nah, tetapi ingat, 2N ini kan sebenarnya sama aja juga dengan M gitu kan. Berarti sekarang asumsikan di sini kita punya satu M. Berarti untuk mengisi sisanya kita perlu cari dari mana? Cari dari string yang ini kan. Karena string yang ini itu anggap aja punya dua slot sisa gitu. Dan M di sini sebenarnya kan naruh dua slot sisa. Sehingga sebenarnya selain ada satu kemungkinan di sini, ada kemungkinan lain di sini gitu. Sehingga kita dapetin berapa kemungkinannya? Dua. Nah, hal yang sama, misal kita buat ini lebih kompleks. Misal N O U U kayak gini. Maka coba kita analisis satu persatu. Pertama, misal stringnya 4 sebelumnya kosong, terus akhirnya U. Berarti berapa kemungkinan? Satu kan? Hanya sama. Misal ini, kemungkinan berapa? Ada satu. Hanya saja, ingat, UU di sini, itu kan bisa kita asumsikan selain jadi, kalau tadi kan NN, itu bisa antara jadi NN atau M kan. Hal yang sama, UU, itu bisa jadi antara U, U dan U, atau jadi W, seperti ini. Maka sebenarnya, kalau kita lihat, selain W ini, selain UU seperti ini sama juga dengan W seperti ini gitu. Berarti total sebenarnya untuk kasus yang ini kita itu punya dua kemungkinan sekarang. Iya toh. Nah, yang sama sekarang semisal cuma dua yang belakang, cuma dua yang kosong sekarang. Tapi sekarang kita punya tulisan O. Berarti kira-kira ada berapa banyak kemungkinan tulisan yang bisa kita buat di sini? Ingat di sini ada dua kemungkinan kan? Ada atau dua tempat untuk sebelumnya. Yang mana fit kan sama em, kemungkinan kata yang ada di kasus yang ini kan. Kasus yang sisanya ada tiga gitu. Berarti total kita tahu di sini antara bisa U atau W. Berarti total di sini ada dua kemungkinan. Nah, yang sama, misal sekarang kita punya N, O, sesuatu di sini. Berarti tetap sama kan? Heeh. Sama kan? Kita sebenarnya di sini punya dua kemungkinan juga gitu. Ya Tuhan kami. Dua kemungkinan. Nah, baru sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, misal kita punya N, O, straight. Secara default kita punya berapa? Dua kemungkinan kan. Nah, cuma sekarang notice, semisal kita jadikan ini bukan lagi sebagai N dua kali, tapi sebagai M, O, dan seterusnya di sini. Ada berapa banyak kemungkinan? Ada dua kemungkinan kan. Berarti sebenarnya secara default, kalau misalnya kita em, buat semua kemungkinan yang ada di sini, sama membuat semua kemungkinan yang ada di sini, total ada berapa kemungkinan? Ada empat kemungkinan. Kayak gitu. Oke. Oleh karena itu, karena kita tahu informasi ini, ya udah, berarti sebenarnya ini kita bisa buat sebagai soal DP biasa gitu. Kenapa? Dikarenakan kenapa kita bisa buat ini DP biasa? Karena tadi kan, kalau kalian notice, misal kita punya, em, semisal kita mau membentuk suatu string yang panjangnya tiga seperti ini, dan awalnya adalah O, berarti kan kita punya dua pilihan nih, antara pakai W setelahnya atau dua UU kan. Kalau misalnya kasusnya seperti ini. Atau kasus yang sama seperti ini sekarang. Semisal sekarang di N yang terakhir, berarti kan kita punya dua pilihan nih. Sorry, N yang di sini, kita kan punya dua pilihan nih. Antara dia anggap sebagai N doang atau M kan. Kalau dianggap sebagai N doang, berarti kan kemungkinannya dari sini. Tapi kalau kita anggap sebagai M doang, sebagai M seluruhnya, berarti kan kemungkinannya dari sini. Jadi sebenarnya, em, ini itu sama aja. Kalau misalnya dia UU atau MN.
itu sama aja dengan em, DP I plus 1, DP I plus 1 tambah DP I plus 2, I plus 2. Nah, tapi kalau misalnya bukan itu, otherwise, maka nilainya itu cuma sama aja dengan DPI plus 1. Karena dia hitungannya cuma nerusin sebelumnya aja kan. Kayak gitu. Oh ya, sama ingat, karena sekarang setiap string M sama setiap string W itu jadi NN sama UU, berarti kalau misalnya kita temukan M atau W, dipastikan nggak ada kemungkinan kan. Karena ya udah, mereka itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Berarti ya udah, sebenarnya pertama bisa kita S, kita inputin, terus itu kata kita tinggal lakukan mapping aja. Jadi itu plan- plan. Nah, dalam kasus ini kita kan kepingin base case-nya adalah kita kan selalu tahu kan string pertama itu pasti langsung satu gitu. Iya udah. Ya, plan. Nah, baru kita akses indeks dari nilai paling belakangnya kan. Jadi DPI sama yang DPI plus 1. Seperti yang kita dapatkan di sini ya. DPI sama DPI plus 1. If SI. Oh, pertama-tama ini. If SI itu sama dengan W, or SI itu sama dengan M, maka kita tahu kan jawabannya pasti nggak ada kemungkinan tuh. Karena sesuai dengan soal, aku ngasih nggak ya? Nah, ini, jika ternyata tidak mungkin bos ngasih, keluarkan nol. Karena kita tahu kan, kalau W itu selalu jadi UU, dan M selalu jadi NN. Berarti kalau misalnya ada W atau M, dipastikan dia nggak ada kemungkinannya. Atau dia nggak mungkin bisa dibuat. Oh, gitu. Oke. Lalu, if ini tak taruh di atas aja, 4D. Waduh, if SI sama aja dengan U. Oh, pertama-tama kita kan kepengen ngecek apakah ada kemungkinan sekarang UU atau NN kan. Berarti kita pernah cek apakah dia indeks paling terakhir. Karena nggak mungkin dong kalau indeks paling terakhir itu misal event di sini ada mana ya? UNN tadi. Nah ini, misal U yang terakhir di sini nggak mungkin depannya ada sesuatu kan. Nah berarti kita cek dulu if I tidak sama dengan S dot rank min satu. Oh ya, indeks paling terakhir mulai dari rank min satu ya. Oke. Lalu NN pertama-tama if SI sama aja dengan U, NN SI plus 1 sama aja dengan U, atau SI sama aja dengan N, SI plus 1 sama aja dengan N. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini baru masuk kasus kedua kita kan, DPI plus 1 tambah DPI plus 2. Nah, karena di sini udah DPI plus 1 berarti tinggal DPI plus sama dengan DPI. Oh ya, dan jangan lupa karena di soal kita mintanya di modulus 10/9/7 ya. Dan ya udah kita tinggal keluarin berarti nilai dari DP0. Karena definisi dari DP0 sekarang adalah berapa banyak kemungkinan kita buat dari indeks 0 sampai dengan indeks n gitu. N-1. Ya, kalau misalnya kita run sekarang, oke, dan semisal banana ya. So- Oke, mantap. Seperti itu untuk soal nomor. Sebenarnya udah 4-4-4 ya, tapi mungkin aku lanjutin dikit karena nanggung buat satu soal terakhir. Tapi bentar ya. Tuh. Tapi mungkin nggak ada coding ya. Cuma nanti solusinya bakal ku share di docs. Jadi kalau kalian mau lihat solusinya langsung di docs.
Cuma aku bakal sampai algoritmanya aja biar nggak kelamaan. Ya sama soalku sebenarnya termasuk soal yang lumayan gampang ya. Ehm, tapi em, harapan dari soal ini adalah kalian nomor satu bisa lebih paham gimana format dari soal OSP. Dan yang kedua, em, kepengen highlight sebenarnya yang paling penting dari soal-soal ini itu adalah yang di highlight itu algoritmanya, bukan implementasi coding sebenarnya. Oke, lanjut untuk soal terakhir. Nah, gampangannya soal ini itu tentang gimana caranya kita, oh ya, mungkin yang baru masuk aku kasih share screen lagi. Share screen. Door. Set, set, set. Oke. Nah, soal ini itu sebenarnya simpel. Kita itu diberi suatu suatu pagar. Jadi kan misal ini pagar yang pertama, pagar kedua dan seterusnya. Nah, tetapi per tiap pagar itu harus sebenarnya diwarnai dengan warna biru atau em, apa namanya red merah gitu. Sesuai kalau misalnya pagar kedua berarti harusnya red, pagar ketiga harusnya biru dan seterusnya. Nah, tetapi semisal nih kita terpaksa harus mewarnai yang red harusnya jadi biru atau yang biru jadi red. Nah, itu kita kena denda atau penalti sebanyak sekian gitu. Yang mana yang mana sekarang pertanyaannya adalah berapakah denda paling minimum? Sebenarnya sekian. Nah, cuma definisi denda di sini adalah denda akhir adalah denda terbesar di antara semua denda pagar yang salah. Jika denda, oke. Nah, sebenarnya yang mau dicari adalah, semisal ini nih, semisal kasus yang di sini. Semisal kita warnainya di sini em, biru semua. Berarti kan sebenarnya dendanya itu adalah 3 sama 4 kan. Nah, karena 4 lebih maksimum, berarti sebenarnya dendanya adalah 4 kayak gitu. Oke. Nah, itu asumsi kalau kita buat biru semua. Nah, cuma sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa apa sih namanya? Mengecat suatu subarray, misal subarray kayak gini, menjadi satu warna yaitu biru doang gitu. Nah, kita bisa lakukan hal ini berapa kali? Cuma sebanyak A kali. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bagaimana caranya kita bisa meminimalkan denda yang kita dapatkan dengan cara yang tadi kita bisa memilih subarray tertentu sehingga sub-array tertentu sebanyak maksimal K kali di sini sehingga sehingga kita bisa meminimalkan denda yang kita dapatkan gitu doang sih sebenarnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa melakukan hal tersebut? Bentar ya. Oke, gimana caranya kita bisa meminimalkan denda tersebut? Gimana tadi definisi dendanya apa? Yaitu adalah denda akhir itu apa? Yaitu denda maksimal yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita udah melakukan suatu pengecatan gitu kan. Jadi semisal kasusnya sorry sorry. Bentar, ada di sini. Oke, misal kasusnya ini. Oh, ini aja deh. Ini bagus. Oke. Nah, kasusnya seperti ini, kalau kalian lihat, sebenarnya kita kan cuma bisa melakukan em, pewarnaan supaya sebanyak sekali cuma cuma sorry, cuma sebanyak sekali kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meminimalkan denda yang ada. Nah, aku lupa jawaban aslinya berapa tadi harus set. Nah, karena kita cuma bisa mewarnai cuma sebanyak sekali, berarti sebenarnya kan umumnya sebenarnya kita kan bisa warnanya kayak gini kan. Misal misal ini pagar pertama, pagar kedua, pagar ketiga. Nah, kayak gini kan. Dimana ini harusnya warnanya biru, ini red, ini biru, ini red. Dendanya di sini 9, 5, 3, dan 4. Kayak gini.
Nah, satu cara untuk kita bisa melakukan pewarnaan, ingat kita cuma bisa melakukan pewarnaannya warna eh, biru doang ya. Dan secara default semuanya ini merah. Jadi, oh ini harusnya jangan kayak gini. Bentar. Nah, secara default semuanya itu warnanya merah. Dari mana kita tahu itu merah? Dari soal. Nah, ini kan. Nah, lalu sekarang kita harus buat suatu pengambilan maksimal banyak sekali sehingga warnanya seperti demikian kan. Sebenarnya, boleh nggak kita biarkan ini doang? Boleh. Tetapi dendanya berapa? 9 kan. Karena kalau kita lihat, di sini harusnya biru, tapi di sini tetap merah, berarti kita harus ngambil denda di sini kan 9. Sama sini tuh. Di sini harusnya biru, tapi di sini merah. Berarti em, salah satu denda kemungkinan adalah 3. Cuma 9 sama 3 maksimalnya berapa? 9 kan. Berarti denda kita adalah 9. Kayak gitu. Berarti sebenarnya gimana caranya kita bisa nyari denda paling minimum? Ya tentu, sebenarnya misal kita melakukan pewarnaan seperti ini. Warnanya seperti ini. Kalau kita lihat, apakah ini mungkin? Mungkin kan? Nah, cuma sekarang yang sebelumnya ini merah, sekarang jadi biru. Sehingga sekarang denda kita adalah 5. Kayak gini kan? Nah, tapi kira-kira ada kemungkinan nggak kita bisa memperkecil denda kita yang sebelumnya 5 menjadi suatu nilai lain? Ternyata bisa kan? Yakni instead of kita warnai semua biru yang ada, kita cuma warnai biru yang ini doang. Kalau kita cuma warna biru ini doang, denda kita berapa? Sekarang, satu-satunya yang berbeda cuma biru yang ini doang kan. Yang mana yang harusnya biru, dia jadi merah. Dan denda kita adalah 3. Nah, sekarang gimana cara kita melakukan pemilihannya? Karena kalau misalnya tadi kan bingung kan. Nah, gampangannya kita bisa melakukannya itu seperti demikian kan. Jadi sekarang, bayangkan kita eh, bakal nyari suatu threshold, suatu batasan. Misal dari 0 sampai dengan em, 10 atau maksimal 9 gitu. Yang mau kita lakukan, kita cari nih. Kira-kira kalau misalnya, kira-kira kalau misalnya kita mau buat em, misal kita ambil tengah-tengahnya 5 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin nih kalau misalnya maksimal penalti yang kita dapatkan adalah 5 dengan hanya sekali membuat suatu subarray, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Jawabannya, mungkin nggak? Gimana caranya? Ya udah, berarti yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya kita tinggal cek warna birunya. Kalau misalnya warna birunya lebih dari 5, dipastikan kita harus buat dia jadi super ray kan? Door, kayak gini. Atau warna birunya harus jadi eh, warna, sorry, warna ray yang di sini harusnya biru harus jadi biru kan? Kenapa? Dikarenakan kalau enggak sekarang menyalahi definisi kita kan? Karena kita kepingin nih, kita cek apakah mungkin kita bisa buat total semua ini membuat penalti paling minimum yang didapatkan dari sini ada 5. Berarti kalau misalnya ini tetap merah, sedangkan harusnya biru, penaltinya lebih dari 5 kan? Nggak boleh. Berarti kita harus buat ini jadi biru gitu. Nah, cuma seperti tadi, karena di sini K-nya adalah 1, batasannya apa? Kita hanya boleh mewarnai yang maksimal supernya cuma 1 gitu. Berarti ya udah, berarti kalau misalnya 5 berarti bisa nggak? Ternyata kita cuma warna ini doang kan. Yang di sini apa aku diulangi nggak boleh. Yang di sini. Terus B yang di sini, apakah perlu kita warnai? Ternyata nggak juga kan, karena dia 3 lebih kecil dibandingkan 5. Sehingga meskipun dia nggak kita warnai, penaltinya kan cuma 3 kan. Sedangkan apa yang kita definisikan di sini? Definisi kita di sini adalah kita pengen cek apakah penalti yang bisa didapat maksimum penalti yang bisa didapatkan kalau kita mewarnai himpunan array ini cuma sekali adalah maksimal 5 masih memenuhi kan berarti gak apa-apa nggak kita warnai gitu dan di mana kita temukan di sini mungkin kan karena kalau kita cuma warna ini doang jadi biru hal tersebut terjadi. Nah tetapi bagaimana kalau misalnya sekarang kita cek misal kita kepengen nilai penalti paling maksimumnya 2 mungkin nggak. Berarti kan kalau misalnya penalti paling maksimumnya 2, berarti ini harus kita jadikan
warna biru kan? Satu di sini. Lalu, karena kita kepengen membuat penalti maksimumnya jadi dua, boleh nggak ini kita jadikan biru? Nggak boleh kan? Berarti supernya berhenti di sini untuk yang pertama. Lalu, hal yang sama di sini. Agar kita bisa membuat maksimum penaltinya dua, ini harus jadi warna apa? Harus jadi warna biru kan? Karena kalau dia jadi warna merah, apa yang terjadi? Maka kita dapatkan penaltinya tiga. Sedangkan itu lebih besar dari dua. Jadi kita harus warnai di sini. Lalu selanjutnya, di 4. Apakah boleh kita jadikan warna biru? Nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan kalau kita jadikan warna biru, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang harusnya maksimal 2 jadinya 4 kan. Berarti total kita temukan ternyata untuk kita bisa membuat si penaltinya maksimum 2 kita perlu berapa kali pewarnaan? 2 kali. Sedangkan di sini mintanya berapa? Cuma sekali kan. Berarti tentu kita tahu 2 nggak boleh. Berarti karena 2 nggak boleh, satu pun nggak boleh. Nah, yang sama tadi. Karena 5 kita tahu boleh, berarti kan sebenarnya 6, 7, 8, sampai 9 boleh semua kan. Berarti sekarang kita cek. Semisal di 3. Nah, 3 berarti kita proven kan. Maksudnya 3 itu boleh. Berarti kita tahu 3, 4, 5 boleh. Tapi pas dan karena kita buktikan ternyata dua nggak bisa dan tiga bisa, berarti kita tahu em, penalti penalti paling minimum yang bisa kita dapatkan adalah tiga, seperti itu. Dan kalau misalnya mungkin aku udah selesaiin kemarin. Nah, kalau kalian lihat di sini aku lumayan struggling juga ya untuk buat buat kodenya benar. Nah, implementasinya seperti ini gitu. Oke, mungkin eh, aku jelasin singkat aja ya. Pertama-tama ya udah kita buat inputnya seperti biasa. Lalu seperti tadi kita melakukan binary search, mencari em, semisal apakah semisal kita menggunakan apakah semisal em, kita maksimum penaltinya adalah maksimum penaltinya adalah mid, itu mungkin dilakukan kurang dari K kali gitu. Kurang dari membuat suatu surprise banyak K kali. Seperti ya udah kita coba cari tadi, seperti tadi kan. Kalau misalnya nih, if SRI-nya sama dengan red atau sebenarnya harusnya red, dan ternyata nilai yang dari sekarang itu lebih besar daripada middle, berarti kan kita nggak boleh dong supernya lanjut gitu. Makanya aku bilang font-nya sama dengan 0. Berarti supernya nggak boleh ada, stop gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, berarti kan kalau S-nya di sini, berarti kan sekarang nilai dari stringnya harus sama dengan blue kan, atau biru gitu. Dan kalau misalnya dia lebih besar dari middle, berarti kan dia harus jadi dari sebelumnya red harus jadi blue kan. Berarti kita harus sekarang buat dia em, ada supernya gitu. Nah, lalu definisi supernya ada kita tambahkan CNT-nya plus plus gitu. Nah, baru kita cek sekarang. Kalau misalnya count dibutuhkan atau super yang dibutuhkan itu lebih besar dibandingkan em, K yang boleh, maka ya udah kita cari dong. Apakah ada nilai CNT atau nilai em, maksimum maksimum penalti yang lebih gede dari yang sekarang. Tapi kalau misalnya ada, berarti ya kita tahu sekarang adalah salah satu kemungkinan dari solusinya gitu. Tapi tetap kita cek lagi, apakah ada yang lebih kecil nih? Dan seterusnya. Sehingga dapatin hasilnya seperti hasilnya sehingga kita dapat dan setelah kita menyelesaikan binary search-nya, hasilnya adalah ansnya tadi gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ya mungkin seperti itu ya untuk penjelasan solusi dari nomor A sampai dengan E kayak tadi. Ya, jujur aja sebenarnya untuk soal-soal kayak gini, sebenarnya kalau misalnya saranku ya sering-sering ngerjakan soal aja sih. Terutama kayak soal-soal di Code Force gitu. Karena em, menurutku sangat relevan dan membantu gitu. Biasanya kalau kalian bisa ngerjakan soal 1.500-an di Code Force, soal OSP itu biasanya threshold, at least di zamanku itu threshold buat lolos OSP sih. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin kuhitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you semua telah hadir dan semangat buat OSP-nya. Aku izin undur diri ya. Bye-bye.